Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang baik, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Sahabatku, kita belajar mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 2 bab 5, yaitu tentang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Apa itu bahan pangan hasil samping sayuran? Ya, nanti kita bahas lebih jauh di bab ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan keberkahan. Pada bab ini, yaitu pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan, kita akan mempelajari tentang kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran, teknik pengolahan, tahapan pembuatan pengolahan produk pangan, pengertian hasil samping sayuran, ya. Nanti kita bahas juga tentang keselamatan kerja. Pada bab ini, bagian pertama ini kita akan membahas tentang kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran serta teknik pengolahan. Adapun tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari bab ini, maka kita mampu: 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman bahan pangan hasil samping sayuran sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, serta bangsa Indonesia. 2. Mengidentifikasi karakteristik kandungan dan manfaat, teknik pengolahan, serta memahami pengertian bahan pangan hasil samping sayuran yang terdapat di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Merancang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. 4. Membuat, menguji, dan mengomunikasikan karya pengolahan bahan pangan sayuran menjadi produk pangan sesuai kebutuhan wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Sahabat-sahabatku sekalian, betapa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan berbagai macam pangan untuk kita semua. Kita juga dikaruniai kemampuan berpikir mengolah sumber daya alam hasil pangan sayuran. Biasanya kita mengolah bahan pangan sayuran, banyak bagian yang kita buang, misalnya bagian batang, tangkai, kulit, daun, dan bagian luar dari sayuran. Ya, menurut para ahli, sebenarnya ditemukan kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan pada bagian tersebut. Ya, tadi batang, tangkai, kulit, daun bagian luar dari sayuran. Oleh karenanya, maka kita harus mengolahnya sekarang dengan baik. Itu juga merupakan bagian dari kita untuk mendukung program daur ulang, sistem reuse, reduce, ya, recycle. A. Pengertian bahan pangan hasil samping sayuran. Bahan pangan hasil samping sayuran itu adalah bahan pangan selain bahan pangan utama, misalnya batang, tangkai, kulit. Itu hasilnya seperti itu ya. Kemudian nanti diolah untuk dikonsumsi oleh manusia dan hewan. B. Kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran. Yang pertama adalah kulit bawang. Kulit bawang itu berasal dari bawang merah, bawang putih, dan kulit bawang bombay. Ya, dia mengandung quercetin, senyawa yang dapat menurunkan tekanan darah, mencegah peradangan, mencegah penyakit jantung koroner, mencegah alergi, dan sebagai antioksidan yang tinggi sehingga dapat mencegah penyakit kanker. 2. Batang dan daun brokoli. Biasanya kita mengkonsumsi bunga dari brokoli tersebut, sementara batang dan daun bunga brokoli dikatakan hasil samping sayuran. Batang brokoli bisa dimakan dengan cara mengupas bagian keras dari batang tersebut. Sementara daun brokoli itu bisa kita masak menjadi sop seperti kubis atau dibuat jus sayuran. Batangnya kita bisa membuat acar ataupun kita tumis. Daun brokoli mengandung karotenoid atau vitamin A yang dapat mencegah penyakit kanker. 3. Tangkai daun hijau dari wortel. Wortel ini dia tumbuh di dalam tanah, nanti mempunyai akar tunggang lalu membentuk umbi yang berwarna orange. Ya, wortel memiliki batang yang pendek. Batang wortel itu tempat menyimpan dan penyebaran air dari hasil fotosintesis. Ya, batang wortel ini tidak bercabang, dia memiliki tangkai daun. Nah, tangkai daun hijau inilah sebagai hasil samping dari wortel tersebut.
ya. Nanti dia bisa kita konsumsi karena bagus untuk kesehatan. Daun hijau wortel itu kaya akan kalsium, magnesium, niacin, zat besi, seng, vitamin B, vitamin K, antioksidan yang tinggi ya, sehingga dapat melawan kanker usus besar dan memperkuat tulang. Kalau kita perhatikan secara bersama-sama, begitu banyak manfaat dari tangkai daun wortel ini, sehingga jangan ragu-ragu kita untuk mengkonsumsinya dan mengolahnya dengan baik. Yang keempat adalah kulit kentang. Ternyata kulit kentang itu lebih baik dari kentang. Nutrisi yang paling banyak yaitu pada bawah kulitnya. Makanya ketika kita mengupas kulit kentang jangan terlalu dalam. Khawatir gizi yang ada di bagian kulit bawahnya itu hilang ya. Kulit kentang itu kaya akan asam klorogenik, yaitu polyphenol, mencegah mutasi sel yang mengarah kepada kanker ya. Asam klorogenik ini sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas. Kulit kentang juga mengandung serat larut, potasium, zat besi, fosfor, seng, kalsium, kalium, vitamin A, B, dan C. Kelima yaitu kulit melinjo. Ketika mentah, kulit melinjo itu berwarna hijau, sedangkan ketika matang dia kuning kemerah-merahan. Biji melinjo biasa kita dibuat untuk emping, dan melinjo itu biasanya kita membuat campuran untuk sayur masak asam ya. Jika kita mengkonsumsi biji melinjo berlebihan, maka dia akan menyebabkan asam urat. Nah, sebenarnya biji melinjo itu antioksidan yang tinggi, yaitu pencegah radikal bebas penyakit kanker ataupun jantung ya. Nah, berbeda dengan kulit melinjo. Kalau melinjo dapat menyebabkan asam urat ketika dikonsumsi dalam jumlah besar, maka kulit melinjo ini adalah sebagai obat dari asam urat atau anti asam urat. Ya, kulit melinjo mengandung energi tinggi, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, B1, dan C. Dia juga bisa kita gunakan sebagai sumber minuman yang berglukosa tinggi. Yang keenam adalah daun talas. Umbi talas banyak manfaatnya seperti mengandung karbohidrat non beras ya, dan seratnya tinggi, sehingga baik ketika ada yang mau diet. Nah, ini dia fungsinya dapat menurunkan berat badan dan dapat melancarkan pencernaan ya. Nah, hasil samping dari talas ini adalah daun, batang, akar talasnya ya. Nah, daun batang sebagai pangan untuk menunjang bagi kesehatan tubuh kita karena banyak sekali manfaatnya ya. Akar talas juga sering dibuat sebagai obat. Selanjutnya yaitu manfaat dari daun talas itu dia mengandung polyphenol, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, B1, dan C. Banyak sekali ya kandungannya ya. Lalu batang daun talas mengandung saponin. Biasanya batang dan tangkai itu gatal kalau tidak bisa mengolahnya ataupun menyianginya. Caranya adalah supaya tidak gatal itu caranya kupas kulit batang talas hingga bersih, potong-potong ukuran sedang, rebus dalam air mendidih hingga masak, kemudian tiriskan ya. Nah, daun talas ini tidak sembarangan. Semua daun talas ataupun talas yang bisa kita olah ya, yaitu diantaranya yang bisa diolah talas Bogor, Colocasia giganteum, Hook ya, Colocasia esculenta. Itu diantaranya talas yang bisa kita konsumsi. Sahabat-sahabatku sekalian, berikut ini adalah contoh pengolahan dari hasil samping sayuran, yaitu berupa pengolahan kulit melinjo ya. Kemudian itu kita lihat ada berbagai macam olahan yang dapat kita nikmati. Selanjutnya adalah teknik pengolahan. Adapun teknik pengolahannya ada dua macam, seperti yang bab-bab lalu sudah kita bahas. Sekarang kita ulang sedikit saja, kita preview, yaitu moist heat, panas basah, yang bahan dasarnya adalah cairan, yaitu merebus. Kemudian teknis merebus menutup bahan pangan atau poaching, teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, teknik menyetup atau menggulai stewing, teknik mengukus steaming, teknik mendidih simmering, dan teknik mengetim. Teknik pengolahan yang kedua yaitu dry heat cooking atau pengolahan pangan panas kering, adalah mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering terdiri atas teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, teknik menumis sauteing, teknik memanggang baking, teknik membakar.
Oke sahabat-sahabatku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini tentang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Video ini merupakan bagian pertama dari bab kelima, yaitu kita membahas tentang kandungan manfaat serta teknik pengolahannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, share, komen ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.